Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sahadibah dari program studi teknologi permainan kelas GJ25C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma Deep First Search atau DFS. Untuk yang pertama, algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi logis yang terstruktur dan terbatas untuk memproses data atau menyelesaikan masalah secara efisien. Selanjutnya, apa itu DFS atau Deep First Search? DFS adalah algoritma penelusuran struktur data, graf, atau pohon yang memprioritaskan kedalaman. Algoritma ini menelusuri satu cabang hingga titik terdalam sebelum melakukan backtracking atau kembali untuk mengeksplorasi cabang lain. DFS biasanya digunakan untuk mengeksplorasi semua kemungkinan state dalam sebuah puzzle atau menghasilkan jalur dalam procedural content generation atau PCG. Kemudian DFS tidak bekerja secara acak karena memiliki aturan di antaranya yang pertama prinsip FIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama diproses. Lalu kemudian aturan yang kedua yaitu tentang struktur data pendukung. Ada stack eksplisit atau menggunakan objek stack untuk menyimpan daftar node. Kemudian ada stack implisit atau rekursif, yaitu menggunakan function call stack pada memori. DFS mencari ke bawah pada pohon pencarian atau binary tree yang sempit namun dengan metode yang dalam. Seperti yang ada di dalam video ini, cara kerjanya itu dari paling kiri 5, kemudian 1, kemudian 5, kemudian 7, kemudian dilanjutkan ke 0, selanjutnya dilanjutkan ke 4, 7, kemudian ke 9. Untuk selanjutnya, DFS bekerja dengan tiga kondisi operasional. Yang pertama yaitu visit atau menandai node agar tidak dikunjungi dua kali untuk mencegah infinite loop atau perulangan tidak terhingga. Yang kedua, DFS bekerja dengan cara explore, yaitu bergerak ke daerah yang belum dikunjungi sedalam mungkin. Dan kondisi operasional yang ketiga dalam DFS yaitu backtrack, yaitu jika mencapai jalan buntu atau leaf node, algoritma kembali ke node sebelumnya yang masih memiliki cabang yang belum dijelajahi. Seperti yang terdapat di Mesh Generation, penerapan DFS pada Mesh Generation seperti di video ini. Kemudian angka-angka DFS dalam game yaitu yang pertama, mulai dari titik awal atau root starting point, kemudian pilih satu jalur dan masukkan ke dalam stack. Yang kedua, pindah ke node tersebut dan ulangi proses hingga mencapai titik terdalam. Yang keempat, jika mencapai jalan buntu, lakukan pop atau hapus dari stack untuk kembali ke node sebelumnya. Dan yang kelima, ulangi hingga stack kosong atau semua jalur telah diperiksa, seperti pada di video ini. Mul- Yang pertama yaitu mulai dari titik awal, kemudian pilih salah satu jalur dan masukkan ke dalam stack. Kemudian pindah ke node tersebut dan ulangi proses hingga mencapai titik terdalam.
Untuk selanjutnya, penerapan DFS biasa digunakan dalam game, yaitu yang pertama, Maze Generation atau algoritma yang paling populer untuk membuat map secara acak yang pasti memiliki jalan keluar seperti pada di gambar ini. Terus yang kedua, penerapan DFS dalam game yaitu dalam puzzle solver atau mencari solusi pada game seperti Sudoku atau sliding puzzle seperti yang ada di foto ini. Kemudian penerapan DFS dalam game yang ketiga yaitu fact finding sederhana, yaitu mengecek apakah titik A dan titik B terhubung dalam sebuah graf yang kompleks seperti yang ada di foto ketiga ini. Kemudian DFS bisa digunakan dalam game yang keempat yaitu cycle detection atau memastikan sistem crafting atau tree tidak memiliki logika yang berputar tanpa ujung atau error logika seperti yang ada di foto ini. Untuk selanjutnya, kekurangan DFS adalah tidak optimal. DFS tidak menjamin rute terpendek, tetapi DFS akan mengambil jalur pertama yang ditemukan, meskipun ada jalur lain yang lebih dekat. Kemudian, kekurangan DFS yang kedua yaitu risiko infinite loop adalah jika graf memiliki siklus atau jalur berputar dan lupa menandai node yang sudah dikunjungi, algoritma akan berjalan selamanya hingga game crash. Dan kekurangan DFS yang ketiga adalah terjebak di jalur yang salah. Jika pohon pencarian sangat dalam atau tidak terbatas, DFS bisa terus menyelam ke arah yang salah tanpa pernah kembali ke jalur yang benar. Untuk selanjutnya ada kelebihan dari DFS. Yang pertama ada hemat memori. DFS hanya perlu menyimpan jalur yang sedang dikunjungi dalam stack. Karena ini jauh lebih efisien dibandingkan BFS yang harus menyimpan semua node pada satu level. Untuk kelebihan DFS yang kedua yaitu solusinya lebih cepat jika solusi atau target berada di bagian terdalam dari pohon pencarian. DFS akan menemukannya jauh lebih cepat daripada algoritma lain. Dan kelebihan DFS yang ketiga yaitu ideal untuk PCG atau Procedural Content Generation yaitu menghasilkan jalur yang panjang dan berliku, sangat cocok untuk dungeon crawler atau labirin yang estetis. Sekian penjelasan tentang algoritma DFS atau Deep First Search dari saya, Sahadiba, kelas GG 25C Teknologi Permainan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.